Anzo, ndak kedengaran suaranya Kang Dito. Ya, rujukannya adalah dari suhuf-suhuf atau tulisan-tulisan yang pada waktu Rasulullah masih hidup diperintahkan seluruh sahabat untuk menuliskan kembali, itu ada di pelepah kurma, di kulit binatang. Itu sudah ada, tapi medianya bukan kertas. Nah, definisi dari membukukan ini apa? Kodifikasi atau kanonisasi, kan gitu. Nah, rujukan pembukuan ini adalah kodifikasi. Apakah tidak ada yang dikodik? Ada, yaitu naskah salinan-salinan itu dibukukan kembali dan dicetak di Kairo, Mesir. Satu-satunya mesin cetak. Nah, kalau berpikir rasional yang ditanya oleh Hanzo, ada benernya. Tetapi bukan menjadi parameter bahwa Al-Quran yang kita pegang sekarang ini bukan dari zaman Rasulullah. Isi Al-Qurannya. Ini yang harus diluruskan. Memang rata-rata OTN ini pinter. Pinter ngakalin. Jadi pertanyaannya, Hanzo tidak saya salahkan. Karena ada literasi, pembukuan yang dicetak di Kairo, itu abad 15. Terus penyetaraan, karena ada Kairo, ya kan? Ini di universitas ini bingung. Akhirnya disamaratakan saat menjadi satu mushaf. Itu tahun 1924. Nah, tapi bukan patokannya Al-Quran itu baru disetarakan tahun itu. Al-Quran adalah bacaan dari Rasulullah SAW menerima wahyu sampai sekarang, bacaannya nggak ada yang berbeda, semuanya sama. Kenapa itu dilakukan penyemrataan? Karena orang dari Libanon yang tidak bisa, yang mereka tradisi kental dengan penyebutan ya kan? Ini yang kemudian disamaratakan. Begitu Anjo. Jadi jangan dijebak bahwa Al-Qur'an itu adanya dibukukan yang kalian pegang itu abad 15. Justru ini yang kita kemudian fahami, mushaf ya. Jangan pernah kejebak perkataan orang kafir, orang Kristen atau nonis, menjebak pernyataan kalau kita giroh duluan, kita tidak paham apa yang dia tanya. Kalau dia nanya itu kebanyakan awalnya dia tidak tahu, pura-pura tahu. Rata-rata begitu. Akhirnya kita harus luruskan. Al-Quran adalah bacaan. Bacaan yang tidak ada mushaf pun, kalimatnya sama sesuai ayat suci, itulah Al-Quran. Begitu saudara Hanzo. Enggak Kang Dito, kalau Hanzo ngomong ini anggap aja drum itu yang kosong lagi diketuk-ketuk tung 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 kayak gitu. Sekarang bukan tungtung. Kalau sekarang Jo ijo, Jo ijo, Jo ijo. Sutejo sama Pak Ijo. Oke gini Jo, gantian saya nanya. Bible itu perjanjian baru yang ditulis tadi katanya oleh murid-murid atau siapalah, anonimus ya kan. Bible ini sejatinya dituliskan kisah Yesus berbicara kepada siapa? Kepada orang bangsa Yahudi atau kepada orang Kristen? Silakan. Ya, tentunya orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Jadi dua-duanya benar. Lanjut. Oke, temanya enggak. Ini Yesus ya. Saya bilang Yesus, bukan Paulus. Gitu kan. Makanya dia tidak menceritakan hal itu. Tapi makna atau konten isinya di 2 Korintus itu adalah suatu fakta dan kebenaran. Makanya dia tidak mengklaim bahwa dirinya yang diangkat. Makanya dia memakai seolah-olah bukan dia. Aku sendiri tahun 88 pernah masuk ke surga tingkat 3, nggak jadi masalah. Aku ngomong apa adanya. Ya tiap orang kan berbebas bernarasi kan.
Tapi begitulah faktanya. Oke, clear enough. Jadi Anzo bilang adalah Paulus yang naik ke surga gitu ya. Anzo tadi mengatakan KPR 1126 itu Kristen itu apa original teksnya, Zo? Kan gini kan Dito. Ya Di kan? 2 Korintus 12 ayat 7 punya gini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Apa artinya? Iya, pernyataan bahwa orang itu adalah dia gitu loh. Wah, Makanya itu baca tuh- itu. Loh, itu di paragraf yang sama loh. Ya, coba kamu sekarang cek original teks Kristen di situ siapa? Apa itu? Kamu ini boleh, kamu nanti nanya ke Malikil boleh. Apakah pernyataan saya salah atau tidak ya? Saya siap untuk dikoreksi. Nggak masalah. Bukan. Kalau Kodenya Bro adalah Kandito nanya dengan orang yang awam, pasti bingung dengan pertanyaan itu. bukan kodenya kalau Kristen itu Kristianos, apakah di original teks 2 Korintus 12 nomor 2 itu original teksnya juga Kristianos? Coba. Sama. Aduh, ngarang bebas. Ayo taruhan, kalau memang sama itu Kristianos. Maksudnya yang mana? Ayat berapa? Ya. 2 Korintus 12 ayat berapa? Ya, nomor 2 itu tadi tentang seorang Kristen. Kristen di situ Kristianos atau apa? Oke, kita cek ya. Wah, Sabar. Tuhan yang satu tadi turun ya. Ya Kak Beb, turun Tuhan yang satu tadi. Iya, Kang Denny itu kurang belajar. Makanya dia bilang Tuhannya begitu. kamu loh, dia Tuhannya orang Kristen loh. 2 Korintus 12 ayat 2 ya. 2 Korintus 12 ayat 2. Orang Kristen nabinya banyak, ada Luga, ada Kang Dito, jadi gini loh Kang Dito, sekarang gini, seandainya kita sekarang aku mau masuk ke logikanya Bang Hanso. Oke. Jadi sekarang waktu Paulus menulis itu umurnya berapa? Ya, dikurangi 14 tahun. Dikurangi 14 tahun. Nah, kalau menurut logika 14 tahun yang lalu waktu dia menulis ini 14 tahun lalu itu Paulus itu belum bertobat. Bagaimana mungkin dia diangkat ke surga setelah diangkat ke surga terus dia turun ke bumi membunuh orang-orang Kristen, kan nggak masuk akal. Ini ya. Pernyataan. Wah, udah narasi turun gimana ini Bang Denny ini. Aduh, nggak seru ini. Masa ngomong nggak mau ditanggapi lompat. Udah selesai, udah tumbang kau, udah selesai. Apalagi ya? Coba pembuktian dulu. Original teksnya apa? Bentar. 2 Korintus 12 ayat 2. Sabar, ini udah ketemu nih. Kristo. Kristen sama Kristen. Hei. Loh, iya Kristen dong. Kalau Kristos itu beda lagi. Kalau Kristos itu, loh, tadi kan Kristianos itu merujuk kepada orang Kristen. I know a man in Christ. Ini maksudnya apa? Di dalam Kristus gitu loh. Ngerti nggak? Di mana ada Berat N-nya? banget. Coba di original teksnya di mana ada N-nya? Ada. Nggak ada. Oke, ini Bang Kang Dito. Nih Kuoncam dulu, bentar. Enggak, kamu lihat di Bible Hub itu buatan King James Version. Itu ada N-nya. M itu atau H itu ini enggak miring enggak tulisannya? Enggak. Coba kalau yang Kristen tadi di KPR tadi original teksnya apa? Kristianos sama Kristau? Apa hubungannya? Mau dilarikan kemana ini? Ya strong concordant dong, lexicon number dong. Nah, pertanyaannya ini mau apa?
Apakah mau Ya. framing Kristus itu adalah Paulus atau apa? Bukan, pertanyaannya adalah selain Yesus emang ada yang terangkat ke langit di zaman itu 14 tahun yang lalu? Loh, ini kan dalam penglihatan, gimana sih? Ya dikatakan di situ Itu ada. dia. Siapa ini naik? Jadi double, bentar. Ayat 2 tuh. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Hanya Elohim yang mengetahuinya. Lalu gitu. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat. Loh, ini ayat kok gimana sih? Di luar tubuh atau di dalam tubuh aku tidak tahu. Itu tambahan. Oh, ini Ia maksudnya di tiba-tiba halu gitu ya? diangkat ke Firdaus dan ia Halusinasi mendengar gitu ya? kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Gini loh. Untuk menganalisa teks bahwa LAI itu memberikan tanda sambung. Ya kan ada tanda sambung kan ini? 14 tahun yang lampau, kemudian ada tanda sambung di dalam tubuh aku tidak tahu, di luar tubuh aku tidak tahu, yang tahu hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Orang itu tiba-tiba naik ke langit ketiga. Orang itu tiba-tiba diangkat ke langit ketiga. Orang itu di situ tuh maksud Yesus kalau mengikuti original teks, maksud Paulus menuju kepada original teks, memang Yesus, memang Kristus yang naik ke langit. Tapi ini bedanya adalah Paulus mengabarkan Kristus yang lain, bukan orang itu. Selesai kau. Ya, Afwan Kang Dito. Jadi yang naik ke surga itu siapa? Nah, kalau memang original teksnya Kristus, ya harusnya Kristus. Seorang Kristus, ya kan? Nah, ini menggambarkan bahwa ternyata selama ini yang dibawa, Kristus yang dibawa oleh Paulus adalah bukan orang itu yang tiba-tiba naik ke langit, bukan. Nah, kalau terjemahan dipaksakan, maka apakah Yesus itu seorang Kristen? Kan begitu. Nah, oke. Padahal di awal kita udah statement sama-sama membuat dealing statement bahwa Yesus itu sudah nggak ada, Kristen baru ada. Gitu kan? Ini kenapa ada seorang Kristen yang naik ke langit ini dikatakan orang Kristen? Ayo, disesatin kamu tuh sama Ella itu. Ayo. Tuh bingung. Apa yang bingung? Mana yang bingung? Ya iya, jadi Kristus itu Kristus atau bukan? Coba dicek lagi Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Daud, Kristus Tuhan di kota Daud. Original teksnya Kristus yang diterjemahkan Kristus itu adalah Kristus. Ayo, kan? Entret wis. Apa nih? Berserak. Nah, biasa aja. Itu aja perikop udah jelas kok. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Jadi Iya, perikop itu kan 2 Korintus 12 ini kontennya ya tentang Paulus yang menerima penglihatan. Perinciannya ya seperti itu tadi. Yang sesuai dengan yang tertulis original text. Kenapa LAI itu menerjemahkan Kristen? Padahal kita sama-sama mengetahui Kristen itu original teksnya adalah Kristianos. Itu dulu kamu renungkan. Kalau perlu telepon Anwar Chan. Ini gara-gara kau nih aku dibarbali sama Kang Dito, bingung aku. Gak masalah, itu hanya penggunaan gramatikal aja. Gramatikal Yunani kan memang memiliki kekayaan bahasa. Kenapa disebut Kristianos di sini? Kenapa di situ Kristus? Ya Kristus. Oh, agak lain kurasanya nih. Tergantung Justru konteksnya. kamu Dok. harus paham itu, Anzo, kayak gitu. Itu kan dasarnya agama kamu loh. Gak Iya. masalah, saya nggak berpolemik di situ. Saya nggak bingung. Nggak Kan kalian berpolemik, bertanya. tapi begitu dikasih tahu kebenarannya
Kristianos. Iya, Kristianos itu kan Kristen. Loh, saya tuh disebut Kristianos nggak masalah. Kenapa Kristo jadi Kristen? Nah, kalau masalah itu kan bukan hal yang substansi tuh. Biasa. Nah, itu substansi dong, Hanzo. Apa bedanya? Sama, saya pun boleh disebut Kristo, disebut Kristus pun boleh, nggak ada Kristus masalah. juga berarti. Kamu Kristus. Iya, saya kan pengikutnya. Loh, Ya lain dong. nyari rapi. Gimana sih, Anso? Iya, saya pengikutnya, pengikut Kristus. Tuh loh. Udah Ya, lah, nggak usah berpolemik. Loh, bukan. Pengikutnya disebut Kristen. Udah sesimpel itu. Nggak usah berpolemik. Original teksnya Kristen kan Kristianos, Jo. Terus apa masalahnya? Nggak masalahnya sekarang, kalau sudah tahu original teksnya Kristus, kenapa diterjemahkan Kristen? Hmm. Di ayat mana itu? Lah yang tadi diterjemahkannya seorang Kristen, tapi original Kan udah teksnya di original teksnya tadi ada in Christo, ada kata N. nggak ada, Jo. Astaga. Jadi Anda lebih dari Bible Hub ya? Ya iyalah. Nah, makanya harus Ya, belajar. coba sekarang buktikan, tunjukkan mana teksnya yang nggak ada kata N. Silakan. Nggak ada, Jo. Ya udah, buktikan dong. Masa ngomong nggak ada. Bahkan Kang Dito juga dulu bekas Kristen, Hanzo. Itu bukan jawaban. Lah, Masa diskusi begitu modalnya? Bukan Kan dulu dia gitu. mantan Kristen. Itu Nah, bukan enggak. dalam Kamu juga harus akademis jujur. ngomong begitu. kamu juga Loh, harus justru aku jujur. jujur. Aku minta mana yang nggak ada kata N. Oke, Silakan. Kang Dito. Pokoknya Yo, ini ya. Kem. Aku lagi sambil nyetir. Ada aja alasannya. Nah, memang di luar kan berisik itu. Kamu gimana? Dia kan bukan Oten loh yang tukang membohong. Gimana sih kamu? Kalau Oten kan Aduh, udahlah aku mau selalu kabur aja lah. bullshit. Ya udah Lo bisa. apa ya? Ntar dulu. Gak mau aku kayak Malikil. Kalau ada mama, gak mau aku. Mau tiru kayak Malikil. Enggak lah, ini kan maksudnya meluruskan, Hanzo. Udah ya. Jangan lari dulu. Why you run away? Bukan run. Ngapain run? Sekarang Kang Dito buktikan dulu di originalnya nggak ada N ya. Silakan. Oke, baik. Ada yang di Bunda BBB ada device lain nggak? Duh, aku nggak pandai lagi. Apa ada laptop tapi aku nggak pandai Sulit, cek-cek sulit, gitu. sulit. Nah, aku pandu Bunda. Oke, Aku oke, pandu. oke. Sebentar aku nyalain, aku pasang dulu ini ya, laptopku ya. Ini makan waktu nih 5 menit gak kelar ini. Sabar Serius. Hanzo, kalau mau tahu kebenaran. Mesti kamu penasaran dengan biblosmu kok, malah kita yang penasaran. Itu loh, kamu jangan takut, jangan gemeteran, sabar. Biasa aja, biasa Iya aja. makanya, udah jangan gemeteran gitu. Ntar aku baru ini nih, soalnya jarang banget aku buka-buka itu, aku nggak pandai gitu loh, nggak pandai buka-buka kayak gitu. Kita buka Bible Sabda, Bunda BBB. Sabda ya, oke sebentar ya. 2 Korintus 12 nomor 2. Sebentar. Sabar. Pegangan, sabar. Bercanda, aku bercanda. Anjo, jangan keburu-buru pergi kayak Anjo, jangan terlalu pinggir nanti jatuh kau Anjo. Aduh. Maju sedikit, maju sedikit Anjo, maju sedikit. Apa? Fandi. Sulit. Tobat kau Anjo, Udahlah, tobat. lakum dinukum waliyadin aja ya. Oke? Anjo, jangan dulu lari-lari Anjo. Jangan lari dulu Lakum dong. dinakum Kamu, waliyadin. kita bahas sabda ya? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sabda biblos gitu ya bilangnya. Apa dong? Sabda. Alkitab Sabda. Oke, Alkitab Sabda. Oke. Alkitab Sabda. Oke, sebentar. ORG ya. Oke, Alkitab Sabda. Di pencariannya ditulis Open cam dulu. Oke, wait. Kali ya. Like this. Oh, ini aku gelap ya sebentar. Langsung kamera ada belakang aja bisa. Kamera Ya, belakang. ini. Wait.
Nah, bentar, biar terang. Ini lampunya nggak terang lampuku. Bentar ya. Nah, sekarang kan oke nih. Terang apa enggak? Nggak kelihatan. Belum open cam tuh. Belum kebuka. Nah, Iya, kita WhatsApp-nya ya. Ya, Iya. diklik. Di pencarian itu tulis 2 Korintus 12:2 2 Korintus 12:2 11. nomor Oke. 2. Oh my goodness. Bentar. Jangan lepas Pak, jangan. Suara napasnya kedengeran deh. Oke, ini nih, Kang Dito. Ya, geser tarik ke bawah Bun. Bawah, scroll ke bawah. Oke. Scroll. Itu dibaca itu, yang ITL itu. Yang ITL itu ada nomor-nomornya nih, Pak. Nomornya Ini yang itu apa itu bacanya itu? ini aku wait. Nah, Aku aku tahu itu tentang apa? seorang Kristen Heeh. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh. Aku tidak tahu, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Apa ya? Aku nggak ngerti. Jadi gini, apa nomor yang di bawah kalimat itu? Udah aku cek Kang, ada. Coba di bawah itu ada Greek. Sabar dulu. Di Apa di bawah sendiri. Apa dia? Scroll ke bawah, Greek SR coba. Jangan Scroll ke ikutin bawah. Enggak, aku mau dengerin Kang takut Dito. dia. Aku mau dengerin Kang Dito. Sabar. Sabar ya Kenzo, jangan gemeteran. Ada itu ada N-nya. Anzo, Jederon. kenapa kau kejang-kejangan Zo? Santai aja. Lah ada kok aku udah cek. Kang Ada. Dito, Ya, itu apa bacaannya yang atas itu? Apa itu? ini aku Ego apa itu? Ego. Itu apa itu? Nggak kelihatan aku. Ya itu. Itu yang- ada EV-nya itu itu preposisi. Itu nomornya 1722. Ada. Antropos. Terus sebelahnya, nomor sebelahnya Antropos F Itu apa? antropos manusia. Ya, antropos. Terus sebelahnya? Sebelahnya Loh, eh, kok pakai bahasa Kristen. Indonesia? Yang bawah dong, yang Greek coba. Oh, Yang Greek WH. Yang Greek loh, original text itu bahasa Yunani, Bro. Lah itu bahasa Indonesia itu bukan original Ini loh. Kristos, Kan. Kang Dito Kristos. Bukan itu Ya, maksudnya. antropos. Oh. Di bawahnya coba di Greeknya, Greek WH coba. Kristos. Bukan Harfiah gitu. yang diurap, Benar, ya. yang diurap. Jadi- Ini bentar, Kenzo. Enggak. Harfiah yang diurap sama dengan bahasa Ibrani Mesias. Baby, bukan itu pertanyaanku tadi. Coba di Greek WH itu coba sebelah kiri bawah. Yang bahasa Yunani kamu tahu nggak? Bun. Bahasa Yunani yang Diklik aja, Bun. Diklik. Yang Kristonya diklik. Yang Kristo di bukan itu N ada preposisinya enggak? Itu loh setelah antropos ada X ya. atau N. berisi kawan Zo, berisi. Nah, lah kalian ini memang Coba Kristennya nggak strong jujur number. kalian. Strong numbernya kan. Ini Kristo. Bukan itu. Kristos. Bukan itu. Nah. Aku bacain ya, pelafalan Kristos asal mula from 554A, I don't know. Jenis kata adjektif, Kristo, Bukan Kristus. itu. Mesias, milik Kristus, Nggak ngerti Kristen, apa-apa kalian ini. diurapi. Nah, udah nih. Bukan Ya, itu ya. pertanyaannya. Jadi Kristo itu Pertanyaanku Mesias. tadi apa? Pertanyaanku tadi ada preposisinya atau tidak? Kan itu. Kristus itu Mesias atau bukan, Bun? Iya, Mesias. Bukan itu pertanyaannya. Mesias itu hanya Yesus atau ada yang lain? Kalau Nggak dia mau gitu Paulus, framingnya. nggak apa-apa. Anzo, Paulus juga kau jadikan Mesias lah. Aduh, susah memang ya. Iya, coba 1 Korintus. Ini 200 orang nggak ngerti apa-apa, manggut-manggut baik. 1 Korintus, Kang Dito. 1 Korintus 11 nomor 1. Menurut Anjo, Kristus bukan hanya Yesus, oke. Siapa bilang begitu? Mesias itu ya Yesus, gimana sih?
Nah terus seorang Kristen di situ siapa? Yesus atau bukan? Saya pun seorang Kristen, gimana sih? Iya, jadi siapa itu yang naik ke surga? Paulus sudah tanya lagi gimana sih? Itu Oke, kan dalam satu sudut 11. penglihatan, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Satu Korintus 11 nomor 1 Bun, dibaca. Oke, oke. Sebentar Ya, aku ganti 11. 1 Korintus 11 ya. ya, nomor 1. Nah, oke, nomor 1. Titik 2 1 gitu ya. Ya. Oke. Bentar, aku cari. Wes tak pamit sih, Cak. Jadi tuh. Jangan dulu, sabar dulu. Aku mau belajar sama kamu. Alangkah Iya, kalau mau Iya. belajar di koma saya. Ini kan koma Ya. kalian. Mana ada pelajaran di sini? Sama aja Hanzo. Alangkah baiknya jika kamu sabar tuh katanya tuh terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Tuh. Apa sih Kang Dito? Alangkah Oh, baiknya pusing jika lucu, kamu Cak. sabar terhadap kebodohanku. Enggak nosing lucu, Kan Cak. kamu setelah melihat bahwa original text yang Apa? terjemahkan Kristus, ya Hmm. kan, sama Elai dipaksakan menjadi seorang Kristen, kamu awalnya tahu tapi pura-pura nggak tahu. Makanya Loh. sama dalam kebodohanmu dan itu aja. Kan, aduh, Cak. Ini yang bodoh Ya wes siapa lah. kan Dito? Yang bodoh itu ya yang orang nggak ngerti tapi sok tahu. Tuh yang Nah orang ini di bodoh. blos kamu loh. Oke, 1 Korintusnya Bun, jangan 2 Korintus Bun, 1 Korintus 11 1 Bun. Oh, Kita oke. kan kalau Paulus itu Kristus, oke. 1 Dia Korintus ya. Karena Ya. dia masih bahwa Paulus Kristus, oke. Ya, 1 pamit sih, Andi. Jangan ketik. 1 Korintus. 11 nomor 1. Suruh dulu ya. Oke. Thank you. Ini. Selamat pagi. Oh, jangan kabur tuh. Aku mau buka koma loh. Yang mau mampir ya. Jadilah baca dulu Kenzo. Tuh. Udah. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Berarti kan harus ada kata memete 2 tuh. Coba original teksnya ada. Kaburnya. Jadi premisnya Bun, Oke. menurut Bible itu yang Bunda buka, kan yang di bawah itu kan ada leksikon tuh, nomor-nomornya kayak tadi. Oke. Nah, pengikut itu kan yang di bawah itu kan cuma 1, bukan dua pengikut. Pengikut yang satunya nggak ada originalnya. Jadi, kalau aku juga pengikut Kristus, pengikutnya nggak ada, maka aku juga Kristus. Aku juga Kristus. Gampang, Bro. Satu lagi KPR 9 nomor 22. KPR, oke. Saya KPR. Ini Burun deh yang langsung ngasih ijazah ini. Nanti nggak ikut. Kita tekannya KPR aja gitu ya. Nggak bisa. Itu kan di kolom atas itu kan ada, Bun. Tinggal dipencet aja, diklik ada pilihannya. Oh, Di atas pencarian kan ada tuh. Itu yang sekarang kan 1 Korintus 11:1. oke. Nah, Terus? itu yang di atas kolom pencarian itu. Kalau dinaikin scroll ke atas, kan ada tuh 1 Korintus 11 nomor 1. Nah, 1 Korintusnya diklik, diarahkan ke kisah Ini. para apa? Deketin. Sorry. Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu KPR, coba diganti. Kita tulisnya KPR gitu. Ya, boleh. Kisah para Rasul ya? Ya, Kisah para Rasul. Aku tuh nggak pernah kayak gini. Soalnya aku nggak pernah kayak gini Kang Dito. iya dibiasakan, Bun. Oke. Kalau nggak ada narasumber, Bunda langsung hajar aja mereka. Pakai narasi sendiri. Boro-boro. Kisah para Rasul terus 9.222. 9.222. Oke. 22.
kok salah? Sebentar ya. Ya, ini cari. There you go. Kisah para Rasul. Ya, itu diklik aja nomornya. Ini. Yes. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. 22. 22. Oh, kok salah ya? Kisah para Rasul 22 ya, Kang? Ya. Ini ya, saudara-saudaraku dan bapak-bapak gitu ya? Yang nomor 22-nya dipencet. Oh, itu kok Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Ketawa nih gua baru-baru banget. Iya, nggak apa-apa, Bun. Mantap. Kan prosesi seperti ini teman-teman yang di bawah juga mengikuti gitu loh. Oke. Kisah para Rasul nomor 22. Oke, Kang Dito? Yes. Ya, like 22. Ya. Nah, silakan dibaca. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Oke. Ingat ada tulisan Yesus adalah Mesias. Yesusnya kan harusnya ada di originalnya kan. Nah, coba dicek di bawah di originalnya. Ada nggak Yesusnya? How? Caranya gimana? Turunin, scroll ke bawah. Yang tadi, yang nomor itu. Nah, ada nggak Tetapi Yesusnya? Saulus semakin bisa dan ia membingungkan orang-orang Yahudi. Cari di Yesusnya ya. Ya. Di karena ya ada Yesus ini. Nah, nomornya berapa? 3778. Bukan, Yesus itu 2525. 2424. Nah, coba diklik itu. 36 coba diklik. Yang aku Yesus pegang 3778 ya. Coba diklik. Oke, aku klik. Ini autos. Autos. Artinya apa autos? Ini nominative feminine singular. Artinya Feminine. adalah dia. Dalam Artinya adalah sebentar. autos. Autos hotai nominat. Inilah mereka. Inilah atau dia. Tepatnya berarti dia. Jadi 3637 itu dia, bukan Yesus. Nah, Kalau Yesus dianya ini biasanya siapa, Kang Dito? Dianya itu siapa? Paulus dong, kan yang diceritakan kan Paulus, dia yang membuat bingung kan. Oke. Terus kalau misalnya memang original teks yang nggak ada Yesus, coba baca terjemahannya nggak pakai Yesus. Oke, kita balik lagi ya. Kita balik Baik. lagi. Nah tuh, Yesusnya nggak ada, jadi Yesus nggak usah dibaca. Bahwa adalah Mesias, itu aja. Iya, makanya dibaca dari awal. Paulus Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa adalah Mesias. Ia adalah Inilah. Mesias. Kok Kang Dito bisa sampai kayak gini, gimana sih? Kan caranya aku bingung deh. Kulit sampai kayak gini gimana sih caranya? Ya kayak gitu aja Bun caranya. Nanti dipelajari, cari-cari. Tinggal misalnya dengerin Mang Zuma, Gurunda nih. Dalilnya apa aja. Dicatat nanti dicek. Oh bener nggak sih? Kok iya ya gitu kan. Jadi selamat datang di kebenaran bahwa Paulus juga Kristus. Jadi orang-orang Kristen ini pengikut Kristus siapa? Yesus apa Paulus? Paul. Aduh, aku udah nyampe tempat kerja juga. Alhamdulillah. Selesai. Andrew makanya kabur karena ini udah tahu.
Iya. Larinya kemana? Dari tadi kalau orang Kristen itu kan kita bicara apa, mereka cermati dulu arahnya kemana. Nah, ketemu Kang Dito dia bingung, ini mau dibawa kemana sama Kang Dito. Begitu buka tentang Paulus Kristus, arahnya ke sana, ya main ceritanya. Iya. Juga ya. Enak juga nih ada kelas kayak gini, Kang. Aku sih selama ini cuma dengerin aja gitu loh. Aku cuma dengerin, tapi soalnya nggak pandai nih nyari-nyari kayak gini gitu loh. Oke. Ya, that's good. Nanti belajarnya di sini aja, Kak Beb. Gratis tanpa perpuluhan. Ya dong. Iya, insya Allah. Ya, kalau kayak Kang Dito kan dia kan memang juga dari sana, terus memang juga menguasai gitu kan. Iya betul. That's good lah. Beliau kan belajar juga. Iya. Nah, gitu-gitu deh. Oke, lagunya dong. Suka-sukamu Tuhan. Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ada lagi teman-teman Kristen, monggo silakan. Kirim permintaan aja. Kita harus belajar. Kang Dito udah kembali. Kayaknya beliau lagi kerja, kita gangguin deh. Udah sampai kayaknya itu, udah sampai. Oh my goodness. Aku tadi buka puasa sama apa ya, kok kenyang, perutku belum makan apa-apa kok kenyang ya. Oh, jadi si Paul itu juga Mesias dia ternyata. Baiklah. Si Paul Mesias. Kang Dito. Tapi Kang, kayak contohnya lah yang tadi barusan gak dengar Hanzo gitu. Dia kan dia bilang nggak apa-apa tentang hal ini gitu loh Kang, bahwa dibilang si Paul itu Mesias kayak nggak ngaruh buat dia gitu loh. Kok bisa begitu ya jawabannya dia? Kok aneh ya? Iya, yang membedakan kan sebenarnya kalau dibilang emang nggak apa-apa, kita kan diskusi lintas agama dan kita menimbangnya secara ilmiah. Ilmunya adalah ilmunya tentang filologi dan kritik teks mengarah kepada linguistik. Jadi berbicara tentang terjemahan dan original teks gitu. Itu ada langit, naik langit. Mau syahadat pagi hari ini? Kalau mau syahadat boleh lah langsung kirim KTP di sini. Insya Allah saya dampingi, nanti Gurunda kita panggil di sini. Nanti kita sama-sama jadi pejuang tauhid bersama ya. Insya Allah. Para mu'alaf ingin menyadarkan saudara-saudara yang masih dalam kekafiran dan kekufuran. Insya Allah pahala yang kita dapat kalau orang itu sampai mendapatkan hidayah, kita akan menjadi jemaah surga. Amin ya rabbal alamin. Iya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Iya. Ini tidak apa-apa, nggak mengganggu Kang Dito. Ini lagi di kantor. Udah biasa, saya Udah biasa. asal ngurut aman. Sisa satu Pan. Sisa dua Pan. Sisa dua. Ya udah aku satu ya, kau satu aku satu. Oh, sisa dua toh. Ada nggak yang berkenan? Boleh. Gak main-main bercanda. Ini kan kita kan sekarang mau Christmas ya, orang-orang itu Kang Dito. Namanya apa yang bisa kita angkat ya? Loh, kita kan Hari Mualaf Sedunia tanggal 25 Desember. Gimana sih? Enggak, apa yang bisa aku kasih gitu maksudnya ke anak-anak gitu loh Van, tentang
tentang Oke, cerita materi ini itu gitu loh. materi itu bagusnya. Ya. Rata-rata mereka hanya merayakan tapi tidak mengimani. Raya-raya, rata-rata. Ya. Rata-rata mereka itu merayakan tapi tidak mengimani. Aku mau memulai dari mana ya, Kang? Kalau mengimani, maka mereka adalah pagan. Yes. Waduh, Bang Jack, pagan Bang Jack Gerard berarti ya? Enggak lah. Kasihan nanti. Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Yuk. Lagi, Pagi sudah selamat, Pak. Ya. Mana Awak orang ni Malaysia ke mana? Awak Malaysia ke mana? Malaysia dekat ni lah, Kuala Lumpur Oh, lah. Kuala Lumpur, KL. Oh, okey lah. Saya dekat Kampung Duneron tu. Awak tahu Kampung Duneron tu? Apa tu? Tempat Upin Ipin tu tinggal. Itu anak saudara saya tu. Ada apa yang penipin? Tapi jangan duduk dalam negeri saja, pergi keluar negara tu. Tengok. Apa tu? Ada apa masalah ni? Kristian dari mana? apa cakap? Hmm. Boleh nak ulang? Ya, apa yang dibahaskan nih? Tadi abang mengatakan merayakan hari Christmas. Kami ini tidak mengimani. Kalau kami mengimani, kami pagan. Dari mana tuh abang mengatakan macam tu? Rata-rata kekristenan tidak mengimani Tuhan lahir, tetapi merayakannya. Ikut perayaannya aja yang dilakukan. Oke. Apakah anda mengimani Tuhan Anda Abang lahir? pernah merayakan Christmas? Saya tanya abang dulu. Saya tidak, saya Muslim. Nah, Tak pernah nak. jangan kalau abang tak pernah, jadi jangan mengatakan abang tahu. 15 tahun yang lalu awak merayakan, bukan yang lalu. Pada saat usia sebelum 15 tahun awak merayakan. Siapa yang merayakan? Saya Ah, terakhir umur kenapa 15 tahun. merayakan? Ya, dah. Kita dah tukar agama kan? Fandi, kau translate lah Fandi, aku nggak dengar cakap dia nih. Apa? Kamu dah tukar Udah, dia agama sudah ganti ke? agama. Dah, dia udah pindah ke Islam. Oke Tukar lah. agama. Bagus. Dia belajar karena dia punya Iya. Tak apa. Itu kan hak pribadi dia. dia Hak guna pribadi otak dia. dia. Bagus. Dia tak simpan otak dia dekat lemari, dia bawa otak dia di kepala dia. Hah? Mana? Otak dia tak simpan dekat lemari, dia bawa otak dia simpan dekat kepala dia. Sebab tu dia pindah jadi Islam, jadi Muslim. Itu kepulang dia lah, suka hati dia lah. Dia kecuali orang tak guna otak, Otak otak dia dia dekat. simpan dekat lemari, dia Kalau dia pakai nak tukar otak dia dekat amari ke? Dia dibeli dia suka hati dia. canda Habis, je. apa masalah dia? Tak ada, dia smart Ada sekarang. masalah. Nah, masalah kau pendi apa dia? Yang bermasalah itu you. Macam nak dia. Afwan Kang itu. Kita sekarang bicara tentang agama samawi ya. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Apa namanya? Seluruh nabi kan memang beragama Islam. Islam ya, iya. Islam. Itu kenapa jadi Kristen bisa berbeda sendiri gitu Kang Dito? Iya, Semua makanya. nabi Islam ya? Ya, Bibelnya aja kan mengatakan Yesus itu tidak pernah berbicara sama orang Kristen. Cuman orang Kristen ini aja yang kegeeran. Oh, Sosok kenal. makanya kamu Kristen nih, oh kamu gini lah, nanti orang punya. Pak Jack, aku rasa Pak Jack ini kesempatan loh bertanya. Kenapa Iya. Islam bisa mengklaim Yesus tidak kenal dengan, kalau saya akan mencari tahu loh, karena ini agama saya gitu kan. Jadi
Kok bisanya kamu mengklaim seperti itu? Kamu bisa terangkan ke saya? Macam mana tuh? Ini loh yang tadi Kang Dito bilang bahwa Yesus tidak kenal sama Kristen. Dari sini mestinya bertolak Bapak bertanya gitu. You have to ask him why Ya, you saya come like that. bertanya, kenapa Yesus orang kata Tidak kenal dengan Kristen gitu ya. Ya, coba jelaskan Kang Dito. Ini Masya Allah loh Kang Dito. Sepatutnya orang udah tahu dah Kristen itu apa. Sebentar. Apa dimaksudkan Beliau dengan ini Kristen dulunya itu? seorang Katolik, Pak. Ya, jadi makanya Tak apa. Dia nak Katolik ke apa ke, tidak ya, Islam. sabar Pak. Makanya saya juga butuh juga. Saya tahu di Malaysia sama. I know. Jangan salah. Oke, biar Kang Dito jelaskan ya. Gimana Kang Dito? Oke, jelaskan apa yang muskil di antara kalian. Muskil. Di bawah ada tulisan seperti ini. Apakah para nabi itu Islam? Tapi para nabi dari Yahudi nggak kenal Allah katanya. Gimana tuh? Oh, pasti Kristen ya. Maksudnya Islam. Ya, ini Kristen, jelas ini Kristen. Bentar ya. Kamu mengatakan para nabi itu semua Islam, betul tak? Yes. Oke. Sekarang nih saya jadi confused. Kalaulah nabi-nabi yang sebelum ini Islam, termasuk orang-orang ya, orang-orang lain pun Islam juga ya, ataupun nabi saja. Kita bicara tentang nabi, pembawa Oke, kalau ajaran. nabi saja, tapi orang-orang. Oh my God, Orang-orang- Pak Jack, saya jadi bingung kalau Pak Jack kayak gini. Bukan, Pak Jack. oke, nabi saja ya. Oke, adakah nabi itu saya ambil di sekarang ya, zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini kalau orang Islam, contoh saya bukan Islam. Saya bukan Islam ya. Memang bukan Islam yang datang Kristen. Iya, abang Kang Dono Islam. Oke, contoh. Mundono. Mundono pun dibilangnya. Kang Dito, Saya beri contoh, Mas. Bang. Saya beri contoh. Saya beri contoh. Sabar. Oke, saya beri contoh. Kalau saya bukan Islam, saya nak masuk Islam tuh, saya kena mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Oke. Seperti abang dulu lah, abang Kang Gino dulu ya. Oke. Kang Dito. Nah, Dito ya. Oke, Bang Dito. So, kalau soal Nabi yang dulu kala tuh, nah, kan kalau nak masuk Islam tuh harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Iya. Bagaimana yang nabi-nabi sebelum tuh, kalau di Islam harusnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sejarah logika dia lah, orang kata logik dia lah. Iyalah. Kamu mengatakan nabi saja, habis orang-orang awam, orang-orang yang sehidup dengan nabi itu macam mana? Adakah mereka itu Islam juga, ataupun hanya bukan Islam? Abang tertumpu kepada nabi. Abang tidak melihat kepada orang-orang yang hidup sejaman dengan nabi sebelum itu. Adakah mereka itu Islam juga? Itu pertanyaannya. Udah. Islam itu setelah adanya agama Islam ataupun sebelum agamanya Islam ada Islam. Itu yang dipertanyakan dan menjadi confused. Yang confused kan yang nggak mengerti. Ya kan, yang confused itu yang nggak mengerti, hanya mendengarkan dari orang buta yang berteriak, orang lumpuh berlari. Ini yang ngomong orang buta. Dari mana orang buta ini dapat sumber? Ternyata dari si bisu. Si bisu ini membisiki dia. Artinya apa? Halusinasi. Jadi pertanyaannya, kalau orang Islam sudah tahu landasan sumbernya adalah di Al-Quran. Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab sucinya dan kitab suci kita yang sebagai umatnya. Secara logik, di Al-Quran disebutkan mulai dari Nabi Adam. Al-Quran ini menyebutkan kisah Nabi Adam, manusia pertama kali yang diciptakan. Kemudian Nabi Nuh.
Nabi Idris, Nabi Saleh, para nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa alaihissalam, in English called Jesus, son of Mary. Kalau Idris dengan tuh ada tak tulis dekat Taurat? Idris. Taurat yang mana? Tauratnya Musa. Tauratnya Musa itu yang mana? Yang Bible punya, yang Kristen punya, atau yang Yahudi punya? Ya, Yahudi punya, ada. Oke, kamu tahu yang mana yang kitab Tauratnya Yahudi? Nah, saya bertanya abang, kalau abang mengatakan ada nabinya Idris itu, Saya kan ini berbicara kalau di kitab ajaran saya itu tidak ada. Anda kan bertanya kepada saya, toh? Saya nggak jawab. Pada saat saya menjawab, karena Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang datang dari Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bahkan apa yang ada di dalam hatinya manusia, sehingga manusia itu tidak luput dari pengawasan Allah SWT. Nah, Allah ini yang Maha segalanya memberitahukan kepada manusia, yaitu malaikat Jibril sebagai perantaraan diberikan kepada Nabi Muhammad, bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad ini adalah utusannya, utusan Allah juga. Kalau Allah sudah mengutus para nabi sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sebagai khataman nabiyyin, nabi penutup, pada waktu zaman Nabi Muhammad. Jadi apakah Islam itu belum ada setelah Nabi Muhammad? Sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Itu yang digambarkan dalam Al-Quran. Makanya para nabi itu Islam. Islam itu artinya adalah selamat. Pengikutnya adalah Muslim. Muslim itu yang berserah diri. Semua para nabi itu berserah diri. Begitupun juga Nabi Ibrahim, Nabi Nuh yang berterang. Itu nabinya. Kalau orangnya sezaman dengan Nabi itu, adakah mereka kalau kaumnya Nabi Adam adalah keluarganya sendiri, anak-anaknya. Di situ ada pencobaan Kain dan Habil, di mana berbunuh-bunuhan satu sama lain. Yang mati siapa? Habil apa Kain yang mati? Nah, ini menandakan bahwa cobaan manusia itu tidak lepas dari godaan setan. Hanya karena iri, Kain dan Habil menyerahkan persembahan kepada Tuhannya. Penyembahan memang Allah itu tertulis di Kejadian itu ada. Nah, ini kan dikisahkan di Al-Quran. Dikisahkan di mana? Al-Quran. Kalau diulang kisah lah. Kalau di Quran itu diulang kisah gitu. Bukan diulang kisah, karena manusia terdahulu ini sudah merombak-rombak kitab suci yang diberikan kepada Musa. Bukan, dia ulang kisah tuh. Kalau saya baca di Quran tuh, dia konsep di Quran itu adalah ulang kisah. Iya, jadi kisah yang sudah dibelokkan, kisah-kisah yang sudah dibelokkan, ini semuanya di-endingkan. Makanya Taurat yang Yahudi pegang tuh sudah dibelokkan gitu. Yes, exactly. Kita baca di ada tak pembuktian dia mengatakan orang yang menyebabkan membeloknya kitab Taurat Musa itu, adakah dia punya tuh pembuktian penangkapan dia ada tak? Ada. Siapa? Yang mana? Yang mengatakan isi Taurat Musa itu sudah diubah-ubah manusia dan ada buktinya sudah tertangkap. Loh, yang membuat itu dirubah-rubah kan mereka. Ada tak bang? Ada tak? Pada zaman itu kita hanya bisa menganalisa yang saat ini mana kemungkinan yang dirubah. Bukan, sesuai dengan mesti ada. Sesuai dengan yang ini gimana sih, macam apa sih ini kita ngomongnya, gantian dong. Ya mesti ada. Kalau orang mengatakan dah ada Quran ini, dia menjelaskan Anda diam dulu. Dia punya Taurat itu mesti orang akan mengkaji kenapa di Taurat Musa itu lain, berbeza.
Makanya ada. siapa yang penulis Taurat itu, maka sudah ada kepembuktian penangkapan yang di ini. Oke, Ah, saya jawab, Anda diam dulu di mute supaya nggak terus-terusan saya belum ya, selesai. tapi kalau tak Baru. ada jawabannya, harusnya saya bertanya lagi sebab abang tidak menjawab, gitu. Nah, saya menjawab belum selesai, Anda potong, gimana? Oke, jelaskan. Oke, ini sesuai dengan nas di dalam Al-Quran ya. Ini saya tampilkan. Kelihatan ya, surah Al-Baqarah ayat 79. Ini ayat sucinya Bang, Anda bisa baca nggak? Jangan bilang saya baca Al-Quran kalau nggak bisa baca, ya. Bohong namanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Sadaqallahu nadib. Ini Al-Qur'annya. Kalau dari terjemahan, apakah kita paham dengan ayat ini? Kita coba baca. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini terjemahan Al-Quran yang ini. Oh, dari sini aku kurang paham Kang Dito, mana yang dirubah-rubah. Kita cek, cari tafsir, ini tafsirnya. Nah, tafsir Kemenak sama tafsir Tahlili. Ini kita baca tafsir Tahlili. Pada ayat ini dijelaskan siapa orang-orang yang terlibat dalam pemalsuan kitab suci, yaitu mereka yang menyesatkan dengan mengada-adakan dusta terhadap Allah dan memakan harta orang lain dengan tidak sah. Orang-orang yang bersifat seperti itu akan celaka, terutama pendeta mereka yang menulis kitab Taurat dengan menuruti kemauan sendiri. Kemudian mengatakan kepada orang awam bahwa inilah Taurat yang sebenarnya. Mereka berbuat begitu untuk mendapatkan keuntungan duniawi seperti pangkat, kedudukan, dan harta benda. Diterangkan bahwa keuntungan yang mereka ambil itu amal sedikit dibanding dengan kebenaran yang dijualnya, yang sebenarnya sangat mahal dan tinggi nilainya. Kemudian, nih ya, tak turun lagi. Kemudian Allah mengulangi ancamannya terhadap perbuatan pendeta Yahudi itu, bahwa kepada mereka akan ditimpakan siksaan yang pedih. Pendeta-pendeta Yahudi yang menulis Taurat itu melakukan 3 kejahatan, yaitu 1. Menyembunyikan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dalam Taurat. 2. Berdusta kepada Allah. 3. Mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Para pendeta itu berkata, kitab ini dari Allah. Padahal kitab itu sama sekali bukan dari Allah. Kitab tersebut justru menghambat manusia untuk memperhatikan kitab Itu Allah siapa yang buat dan petunjuk-petunjuk yang ada mentafsir di itu, Bang? dalamnya. Perbuatan itu hanya dilakukan oleh 1. Oke. Orang yang memang keluar dari agama, yang sengaja merusak agama dan menyesatkan pengikut-pengikutnya. Ia memakai pakaian agama dan menampakkan diri sebagai orang yang mengadakan perbaikan untuk menipu manusia agar orang-orang tersebut menerima apa yang dia tulis dan apa yang dia katakan. 2. Orang yang sengaja menakwilkan dengan sengaja membuat tipu muslihat agar mudah bagi manusia menyalahi agama. Orang ini berbuat demikian untuk mencari harta dan kemegahan. Oke, sekarang kita cek siapa Oke, yang nomor menulis 1 dengan itu tangan siapa siapa Nabi yang menulis
Siapa yang menulis dengan tangannya sendiri? Kita cek. Siapa yang Ya, menulis? cek di Awal sini. diam dulu sekejap. Aduh. Saya tanya yang tafsir. Oh, Nih, siapa nih, yang nih, di awal diajar nih, diajar. Al-Quran bilang tidak, bang, tak boleh bang. dengar, dengar, dengar. Kitab sebelumnya telah dirubah-rubah. Mari kita buktikan. Sekarang pembuktian. Siapa yang cakap tuh? Siapa yang Iya, tulis tuh? Allah Tuhan yang cakap, Tuhan yang sampaikan. Manusia, kepada kita. manusia kan. Coba awak Bukan dengar orang nih ya. yang cakap tuh. Awak dengar ya. Awak Sekejap dengar. bang, sekejap. Nanti. Saya Balik menjawab. tadi kita tafsir tadi, bang. Balik Saya tadi kita belum tafsir. selesai kamu potong. Apa? Bukan, saya balik lagi dekat tafsir itu sekejap. Ya udah diam dulu, muncungmu. Dengar. Diam dulu. Balik kepada tafsir tadi. Kita lanjutkan ya teman-teman ya, biar nanti dia naik lagi ya. Kita buktikan siapakah yang menulis dengan tangan dia sendiri menurut Al-Quran tadi. Galatia 6 nomor 11 ya. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Tervalidasi. Siapa yang menulis? Yang kutulis ini siapa yang menulis? Paulus. Ya, ini tulisan siapa? Paul. Terus kemudian tadi dikatakan hanya membuat tipu muslihat. Kita baca 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Nah, tetapi ini ada tanda lagi. Saya bilang tadi ya, kalau ada tanda seperti ini tidak ada dalam original teksnya. Oke. Ya. Jadi kita baca di sini, tetapi dalam kelicikan kukunya siapa? Paulus. Paulus. Aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Tipu muslihat. Itu apa Tandito? Itu apa? Adakah yang bisa di-deny ketika kita membacakan ini ke Kristen? Apa sebenarnya deny Kristen kalau kita bacakan ini Tandito? Ya, mereka nggak tahu Bible. Intinya mereka nggak tahu Bible dan mereka tidak pernah mempelajari ini. Kalau orang sampai apa namanya ya? Tadi ayat apa? 2 Korintus 12 nomor 16 sama Galatia 6 nomor 11. Nah, satu lagi di perjanjian baru, di perjanjian lama, kita lihat Yeremia 8 nomor 8. Yeremia 8. Ini di perjanjian lama nih. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Oke. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini konfirmasi. Sifat-sifat Nabi Muhammad itu ada di perjanjian lama. Kita lihat, ini yang akhirnya termasuk LAI itu menyelewengkan. Dari original teksnya diterjemahkannya lain. Oke. Kata-katanya manis. Oh iya. Kidung Agung pasal 5 nomor 16. Kata-katanya manis, semata-mata segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini nubuatan, ya kan? Coba kita lihat fokus di padanya yang menarik nih. Padanya yang menarik original teksnya adalah ini. Waduh, kenapa gua? Kok head speed sih? Kena head speed apaan? Report kali ya. Lanjut saja. Saya tidak turunkan, lanjut Oke. saja. Padanya menarik ternyata original teksnya adalah Mahmad. Ahmad. Oke, kita klik di sini. Mahmad. Asal mula from 02530. Nah. Ini. Ya, Mahmad. Nah, itu namanya kan. Coba kita balik, kita baca yang kuning-kuningnya saja nih. Kok ke Yeremia lagi nih. Oh.
Ini harusnya panjang nih. Kita buka dari nih ya. Kok nggak ada yang di sini ya? Bukan Hamad. Beda dengan di handphone. Ini ya. Hamad. Definisi desire bla 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 ini. The Arabic Hamidah means price and siapa? The name Muhammad. ada nggak? Ternyata Tapi mereka mendinai kan. bukan mendinai, mereka nggak tahu, Bun. Mereka nggak tahu. Merindingkan saya. Kalau mereka tahu maka akan mengikuti saya. Oke. Menarik, nih ya. Mehmet. Kita klik di sini, Mehmet ini, Mahmud. Kang Dito apa? Referensinya ada cuat, yaitu Kang Dito apa? ini, ya. Mana Bun? Kang Dito. Iya waktu itu kan ini kan pernah di kita bicara ya sama Sueb gitu kan. Ternyata itu katanya bukan Muhammad. Kalau Su'ab kan ranahnya kan linguistik. Prinsipnya Su'ab, kita tidak boleh ngemis kepada mayoritas yang tidak melihat ini. Iya. Kalau Su'ab tahu di sini ada penjelasan konteks 11 of 21 prefer the less above between the light in the Arabic Hamidah means price and the name Muhammad. Satu lagi saya kasih tahu data. Hosea, bukan Hosea, Hagai pasal 2 nomor 7 ya, Hagai. Coba aku ingat saja sih, karena kalau kita bawakan ini Kristen nggak ada yang terima. Iya betul. Nggak ada yang terima. Oke, ini ada nih Hamzah. Ini yang dirubah sama Bani Israel. Sehingga barang-barang yang indah ini adalah di sini Hamdah harusnya adalah Hamidah. Hamidah tadi kita udah tahu ya. Iya. Hamidah itu kita tadi udah tahu. Nih, Hamdah. Ini nggak ada dalam bahasa Ibrani. Coba referensinya, tuat lagi. Sama atau beda? The name Muhammad. 2 kali. Mau 1 lagi? Astagfirullah. Jangan. Tapi ini kita menguji dari firman Allah, ya kan? Yang saya sangat hati-hati baca tadi dengan tartil. Mudah-mudahan tajwidnya juga jelas. Kemudian kita bedah di sini. Ini Mahmud 04261 di Kidung Agung. Kalau di Hagai, Hamdah, juga referensinya dari Tuat ini. Ini loh. Kalau dikatakan di sini indah itu sifat bukan? Sifat. Iya sifat. Yang dikatakan di Al-Quran tadi merubah sifat-sifatnya, ciri-ciri sifat-sifat Nabi Muhammad nggak? Iya. Iya kan? Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi tuat ini ada Hamad 673E, ada Hamad 673D, sama-sama Hamad. Arabic Hamidah means price and the name Muhammad. Masya Allah.
Ini saya waktu itu masih YouTube pertama kali ada, saya nonton siapa? Ustadz Kenama. Mudah-mudahan Ustadz Kenama ijazah dari ilmu ini yang kita sebarkan, yang hari ini kita awalnya nggak tahu menjadi tahu. Iya betul dari beliau ya betul. Ya, Aku pernah nonton juga. itu aja. Tapi semuanya tidak pernah mengekspos ini. Ini yang membuat siapa? Orang Islam atau orang Kristen? Konten. Terus dia ada yang menulis seperti ini. Kan gitu. Itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman, makin mantap iman Islam Ya Allah, kita sekarang bisa semuanya. juga karena udah berbagi ilmu, Masya Allah. Ya, tunggu. Gimana? Aman? Sigaretnya aman? Sisa dua Dua terus tadi. belum dinyalain. Jadi kalau saya jalannya muridnya atau adiknya Gurunda ini yang dari jalur bisa dibilang cendekiawan karena saya masih di perjalanan progres magister dan ilmu yang saya ambil adalah magister Islamic Study. Insya Allah kalau mau menjadi tahap ustadz ya kan harus mempelajari, memantapkan pengetahuan tentang Islam. Ngaji harus pasti tahu, baca yang tanpa harokat harus tahu, mumpuni dengan kitab-kitab selain Al-Quran dan Hadis. Jadi ada kitab Ulumuddin misalnya, Ya. yang rumah tangga kan gitu. Kemudian ada kitab Sama'il. Kitab Sama'il Muhammad itu adalah tentang perawakan baginda. Namanya kitab Sama'il Muhammad. Jadi mulai dari bentuk matanya Rasulullah, alisnya, badannya, ukuran tinggi badannya, tubuhnya seperti apa, itu ada di kitab Sama'il Muhammad. Jadi kalau kita membaca itu tujuannya apa? Dengan mengilustrasikan kita membaca, semakin cinta kita kepada Rasulullah, akhirnya misalnya qadarullah, Rasulullah hadir di mimpi kita, itu adalah suatu nikmat. Kita rindu sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang disebutkan oleh beliau. Pada saat para nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang paling mulia di antara orang yang mengikutimu? Rasulullah mengatakan, awalnya Rasulullah mengatakan, ada satu umat yang sangat aku cintai. Katanya Rasulullah begitu. Terus para sahabat bertanya, apakah kami? Ya Rasulullah. Beliau menjawab, ya tentu pasti kalian, tetapi bukan dari kalian. Kalian karena sezaman denganku, kalian melihat aku. Kemudian sahabat melanjutkan pertanyaannya, lalu siapa ya Rasulullah? Ada nanti segolongan umatku jauh di antara zaman kita ini. Mereka lebih mencintai aku, padahal dia tidak pernah bertemu dengan aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita di antaranya. Kita mencintai tapi nggak pernah bertemu dengan beliau. Maksudnya tidak sezaman dengan Rasulullah. Tetapi iman kita mencintai Rasulullah. Dan tiba-tiba kangen yang sangat luar biasa. Padahal kita hanya membaca Al-Quran, membaca hadis, mendengar ceramah para ustadz dan kiai. Kok cinta itu melebihi cinta apapun. Jadi ada kajian kitab-kitab atau amalan-amalan. Karena saking cintanya kita kepada baginda, ya kan? Kita sampai berharap, ya Rasulullah hadirlah. Semua umat Islam, umatmu ini, yang diinginkan adalah bertemu dengan Rasulullah. Kang Dito pernah umroh? Belum? Pengen. Jangan kan umroh, rokok aja sisa 2. belum. Aku pernah Tapi waktu 2019 kan aku umroh gitu ya. Kan itu kan di
Nabawi itu kan, Masjid Nabawi itu kan dulu kan rumahnya Rasulullah gitu kan. Jadi ada tempat dia kalau dia habis kerja atau apa gitu, tempat dia tuh bersandar gitu loh Kang Dito. Jadi dari gerbang tuh sudah kelihatan gitu tempatnya. Aku tuh biasa kalau jam 2 tuh aku nggak pernah sama rombongan, sendiri selalu gitu. Kayaknya takdirnya aku sendiri, di mana-mana aku sendiri gitu loh. Jam 2 tuh aku keluar dari hotel tuh aku mau tahajud lah. Jam 2 aku jalan sendiri gitu. Sana kan aman kan. Bawa backpack gitu. Nanti udah masuk gerbang tuh aku langsung, Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku mau duduk di sini. Aku duduk, aku apa aja aku omongin di tempat dia bersandar. Aku bilang, ya Rasulullah, aku tuh begini, aku tuh begitu. Betul. Itu kayak aku bicara sendiri, tapi itu tempat dia sandaran beliau ya gitu. Di sini tempat. Karena kan kita sama tour guide-nya kan kasih tahu kan, di sini tempat Rasulullah selalu bersandar kalau dia capek apa di sini gitu. Ya aku ikutin lah gitu. Jadi aku selalu ada di situ gitu. Maksudnya aku di sini ada beliau gitu. Apa aja aku omongin kan gitu. Ya Rasulullah, aku tuh begini dan begitu. Sampainya tuh jam 3 gitu baru aku mau tahajud dulu ya Rasul. Lagi. Itu beneran, itu indah banget kayak gitu. Udah Bibi bikin kepengen. Nah, Beneran kan itu, Masya mudah-mudahan Allah. dikasih kesempatan. Mohon doanya ya Bun ya. Amin ya Allah. Dan juga kita juga nggak bisa bicara apa-apa loh kalau kita udah di depan makamnya. Aku bilang aku nggak tahu ya Rasul, aku harus bicara apa. Aku nggak ngerti. Yang pasti aku udah ada di sini tuh aku bingung mau bicara apa sama engkau gitu. Dan aku rasa engkau tahu gitu apa yang mau aku aduin gitu ke engkau. Itu udah nangis gitu tuh, udah nggak berhenti-berhenti. Karena Pasti saya aja bayangin aja kalau saya dikasih kesempatan umroh. Turun di tanah suci pasti sujud. Pasti sujud. ke Raudah gitu, Pasti ke Raudah. sujud. Subhanallah. Pasti sujud, kemudian pengen ziarah ke makam Rasulullah. Itu Itu siapa kan yang nggak? benar. Dan kita diajak juga ke tempat di tanah yang pamannya itu diambil hatinya di situ gitu ya. Di situ. Jadi kayak kita tuh napak tilas kayak gimana, kayak beneran gitu kan ya. Masya Allah. Subhanallah. Itu sedih banget deh pokoknya yang sore-sore itu pigeonnya masih ada loh Kang Dito. Jadi setiap sore itu tempatnya Rasulullah sama Aisyah radhiyallahu an kasih makan pigeon-pigeon gitu. Dan pigeonnya masih ada gitu. Pigeonnya tuh tetap datang ke situ. Itu tuh yang kayak hal kayak itu tuh aku ikutin gitu loh. Aku di situ duduk, aku bilang ya Allah, pasti sore ini engkau ada di sini sama Aisyah. kayak aku bodo amat lah, aku sendirian aku bicara gitu. Terus aku kasih makan pigeon-pigeon juga, aku ikutin engkau nih. Kayak gini aku kasih makan pigeon-pigeon gitu. Dan itu banyak banget pigeonnya gitu di situ. Dikasih tahu sama tour guide-nya setiap sore itu habis asar itu Rasulullah selalu di sini kasih makan pigeon-pigeonnya gitu. Ya burung-burung liar aja gitu loh, Kang Dito. Gitu. Oh, jadi ada tour guide yang kemudian jelasin ya, Insya Allah. Iya, dan memang Terus kalau kita datangi ke sana itu kan, terus karena kita sudah mengetahui literasi Rasulullah itu pernah menyampaikan di hadis itu tentang kita umatnya di akhir zaman yang sangat mencintainya gitu kan. Terus kita datang, ya Rasulullah, saya datang gitu ya. Masya Allah. Iya. Sayalah orangnya ya Rasulullah gitu. Itu sedih banget. Allah. Kak, aku jadi nangis sih. Menangis bahagia. Kalau bagi yang sudah Sendiri gitu loh. Aku nggak tahu kenapa Kang Dito. Aku ada rombongan tapi aku selalu sendiri gitu loh. Aku nggak ngikutin rombongan, aku sendiri aja kemana-mana aku sendiri gitu. Karena kalau Ya kita udah. ikutin temen gitu, Ya udah, ajak saya sama Mandi. kan apa namanya? Apa namanya? Kita bukan mau tidur ke sana gitu loh. Kalau saya kok jam 3 pagi masih di hotel masih tidur, kayaknya enggak deh gitu. Saya jam 2 itu udah melek, terus saya mandi, keluar hotel sendiri aja. Ya itu tadi
Itu di situ tuh juga dijualin siwak-siwak gitu kan, karena Rasulullah tuh bilang bahwa seandainya tidak merepotkan umatku maka akan aku suruh mereka tuh bersikat gigi tuh 5 kali sehari gitu loh kan, beliau kan selalu gitu kan. Tapi sedih deh pokoknya kalau subhanallah. Kenapa jadi ada aura bawang merah? Nggak tahu, sedih aja. Kalau udah bicara Itu Rasulullah bentuk kan suatu berat. kenikmatan ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada beberapa kali ayat yang bunyi ayatnya Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kewajiban ya. Kadang kalau manusia itu sudah berpikir ada rasa penyesalan, maka cepat-cepatlah untuk mengucapkan hamdalah. Kalau mendengarkan ayat itu dibacakan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, di dalam hati kita atau di lisan kita menjawab la alhamdulillah ya Allah. Karena menurut kita orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Berbeda dengan orang yang terus ini kurang, artinya lupa daratan dan tidak bersyukur.